Baik, saya Christophorus Adolf Meyer Samosir dengan NIM 22010111812082 yang pada kesempatan kali ini akan melakukan tindakan persalinan. Nah, pada tindakan persalinan ada beberapa fase. Yang pertama ini kita perhatikan adalah yang harus kita lakukan adalah pre-persalinan ataupun sebelum persalinan, yaitu kita persiapkan diri kita mencuci tangan dengan steril agar sekiranya semua prosedur dilaksanakan dengan steril dan mencegah terjadinya infeksi seperti itu. Lalu idealnya kita memakai sarung tangan steril, memakai masker steril juga, lalu memakai penutup kepala, apron, kacamata seperti itu. Nah, agar sekiranya prosedur dapat berjalan dengan aman dan tidak ada kontaminasi seperti itu. Nah, lalu untuk si ibunya sewaktu pre persalinan kita pastikan gejala dan tanda pada kala 2. Nah, gejala dan tanda kala 2 itu adalah kontraksi yang sudah adekuat seperti itu. Lalu kita tanyakan si ibu apakah si ibu ada rasa ingin meneran di saat-saat kontraksi seperti itu. Ya, ibu sebenarnya apakah ibu ada rasa ingin mengejan, Bu? Nah, apabila si ibu ada rasa ingin mengejan berarti sudah kita pastikan lagi dengan VT atau vaginal touch, yaitu untuk melihat perineum nanti terlihat menonjol, vulva itu mulai sudah terlihat terbuka seperti itu, yaitu adalah tanda dan gejala pada fase kala 2. Lalu kita perhatikan juga apakah ada perdarahan pervaginam yang mungkin bisa menjadi indikasi apabila persalinan mungkin bisa dilakukan secara metode yang lain seperti itu. Jadi kita harus perhatikan apakah ada perdarahan pervaginam yang biasanya dibarengi dengan lendir seperti itu. Jadi itu perlu kita evaluasi. Lalu kita pastikan juga pembukaan jalan lahir si ibu sudah lengkap, yaitu idealnya adalah dengan diameter 5 sampai 6 cm. Lalu untuk memastikan hal tersebut perlu dilakukan yang namanya VT. Nah, kita evaluasi lagi hasil dari tindakan yang namanya tindakan Leopold. Di sini adalah Leopold 1 sampai 4, yaitu nanti berfungsi untuk menilai posisi dari si janin. Apakah posisi kepalanya sudah berada di pintu atas panggul seperti itu, apakah posisi bayinya sungsang, yaitu kepalanya di atas, kakinya di bawah seperti itu. Idealnya adalah kepala si bayi berada di bawah seperti itu, dan pada pembukaan kala 2 normalnya kepala si bayi sudah mulai terlihat dengan diameter 5 sampai 6 cm dari saya katakan. Jadi pemeriksaan Leopard perlu dilakukan ketika ANC untuk menentukan apakah ada letak bayi yang abnormal, misalnya si bayi letaknya menyamping seperti itu. Nah, dari Leopard 2 di situ kita bisa mencari yang namanya letak punggung si bayi. Letak punggung si bayi itu mengindikasikan adanya lokasi punktum maksimum, yaitu untuk menilai denyut jantung si janin. Jadi ada baiknya kita dengarkan dulu terlebih dahulu untuk denyut jantung si janin, yaitu pada punktum maksimum si bayi pada pemeriksaan Leopard kedua. Kita periksa dengan menggunakan alat yang namanya Lennec, lalu kita hitung selama 5 detik pertama, 5 detik kedua, 5 detik ketiga. Lalu nanti kita kali 4 seperti itu, dan didapatkan hasil selama 1 menit. Normalnya denyut jantung janin adalah sekitar 120 sampai 160. Perlu evaluasi apabila denyut jantung janin di bawah 120 ataupun lebih dari 160 seperti itu. Lalu kita berikan edukasi kepada si ibu, Bu, nanti ketika ada saya arahkan untuk ibu mengejan saja ya, namun ada bayinya, ibu memberikan fase untuk istirahat. Jadi fase dari mengejan dan juga istirahatnya secara ritmik, tidak berbeda-beda seperti itu, Bu, agar sekiranya ibu tidak kelelahan, nanti ibu tidak jadi kelelahan dan akan mempersulit proses prosedur dari persalinan seperti itu. Lalu ada baiknya kita ajak si keluarga ataupun si suami, nanti si suami kita tempatkan di dekat kepala si ibu, lalu kita edukasi si suami agar sekiranya dapat memberikan support secara psikologi kepada si ibu seperti itu, dan lalu kita edukasi juga si suami agar sekiranya dapat membantu pengarahan dari si ibu kapan harus mengejar dan kapan harus istirahat agar tidak mengejar terus seperti itu. Dan ada baiknya mengejar adalah ketika adanya kontraksi dari si uterus seperti itu. Nah, lalu itu untuk pre persalinan. Nanti kita lanjutkan untuk
prosedur ketika persalinan. Baik, sekarang kita lakukan tindakan untuk persalinan. Ketika tadi pada persalinan evaluasi kita sudah menunjukkan adanya tanda-tanda untuk kelahiran seperti itu. Nah, lalu penting untuk diperhatikan pada perineum si ibu, dan kita perhatikan juga untuk lebar panggul si ibu, dan pemeriksaan Leopold kita bisa melihat kira-kira berat si bayi berapa, agar tidak terjadi berat si bayi yang besar namun pintu atas panggul si ibu cenderung kecil, sehingga dapat menyebabkan ruptur perineum ataupun robekan yang ke arah anus seperti itu. Jadi perlu kita perhatikan hal-hal tersebut agar segera dapat diberikan penanganan yang lebih tepat. Lalu untuk tindakan episiotomi ataupun merobek jalan lahir dari si bayi ataupun vagina si ibu, itu juga perlu kita perhatikan agar sekiranya dapat mempertimbangkan robekan di arah medial atau di medial lateral seperti itu. Karena apabila di medial, ketika kepala si bayi cenderung besar, nanti takutnya robekannya mengarah ke anus seperti itu. Jadi perlu dilakukan untuk evaluasi robekannya medial lateral ataupun lateral. Lalu kita posisikan si ibu litotomi. Normalnya adalah litotomi, namun sebenarnya ada beberapa posisi, misalnya jongkok ataupun berdiri juga bisa, ataupun posisi si ibu menyamping juga bisa, posisi ibu tiduran arah samping dan kakinya diangkat juga bisa sebenarnya, cuman normalnya adalah litotomi. Lalu kita pakaikan kain di atas badan si ibu, dan kita pastikan semua alatnya sudah tersedia agar segera dapat prosedur persalinan dapat berjalan lancar. Nah, lalu posisikan si ibu. Untuk membantu persalinan, kita letakkan tangan kita di atas dari simfisi si ibu, dan yang tangan yang bawah di pada dekat vagina si ibu di bagian bawah. Lalu kita minta si ibu untuk mengejan ketika ada kontraksi. Ibu bisa mengejan, Bu. Nah, yang perlu kita evaluasi adalah ketika keluarnya kepala. Nah, ketika keluarnya kepala, kita perhatikan apakah ada lilitan tali pusat yang melilit leher si bayi. Ketika ada lilitan tali pusat, ketika kepala si bayi sudah keluar, kita perhatikan lagi apakah lilitan tali pusatnya itu kencang, erat atau tidak. Apabila tidak terlalu erat, kita bisa dapat dengan melepaskan saja lilitan tali pusatnya. Lalu kita perhatikan apakah perineum si ibu ada robekan atau tidak seperti itu. Nah, apabila semuanya lancar, ya kita tunggu si bayi melakukan putaran paksi luar. Ketika si bayi sudah melakukan putaran paksi luar, kita keluarkan, kita bantu untuk melahirkan adalah bahu si bayi. Perlu kita cegah untuk terjadinya distosia bahu. Yang pertama adalah bahu anterior, lalu diikuti bahu posterior, lalu kita pegang pada dada si bayi dan kita keluarkan. Nah, setelah si bayi lahir, kita posisikan di atas dada si ibu. Lalu kita sebisa mungkin untuk membersihkan lendir yang ada pada si bayi, namun tidak pada vernixnya, karena pada vernix ini berfungsi untuk melindungi kulit si bayi yang bisa dibilang masih rentan seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan pada proses persalinan adalah kita perhatikan si ibu apakah dia kelelahan atau tidak. Mungkin kalau si ibu kelelahan, bisa kita berikan waktu untuk istirahat sebentar seperti itu, dan kita minta si ibu untuk tidak mengejan secara terus menerus dan mengejan hanya ketika kontraksi. Namun ketika kontraksinya kontinu, kita minta si ibu untuk dapat resting, jadi mengejan dan istirahatnya itu secara ritmis agar si ibu tidak terjadi kelelahan. Lalu setelah si bayi lahir, kita lanjut ke prosedur pasca persalinan. Setelah bayi sudah lahir ataupun proses kelahiran sudah selesai, yang perlu kita perhatikan adalah kondisi fisik si bayi. Kita perhatikan untuk kondisi fisiknya apakah ada normalitas. Kita perhatikan tonus ototnya dalam bernapas, apakah si bayi menangis atau tidak, apakah si bayi kondisi kulitnya membiru ataupun cyanosis seperti itu. Sekiranya tadi ada kondisi-kondisi yang saya sebutkan, agar si bayi segera dimasukkan ke dalam ruang resusitasi neonatus seperti itu untuk segera mendapatkan pertolongan. Nah, lalu 1 menit setelah kelahiran, yang perlu kita lakukan adalah menyuntikkan oksitosin sebanyak 10 unit pada lateral paha si ibu. Nah, suntik oksitosin ini fungsinya untuk merangsang kontraksi agar sekiranya pasien dapat dilahirkan.
Nah, setelah itu kita lakukan pemotongan tali pusat. Pemotongan tali pusat yaitu kita posisikan menggunakan klem sebanyak 2 klem dan juga gunting. Klem yang pertama kita tempatkan di 2 cm kurang lebih pada dari pangkal umbilikus si bayi. Lalu kita berikan jarak pada klem kedua mungkin sekitar 5 atau 6 cm seperti itu. Nah, lalu kita lakukan pemotongan tali pusat. Nah, lalu ketika si pusatnya sudah berhasil dipotong, kita pastikan si bayi pada dada si ibu setidaknya selama 1 jam agar ada kontak skin to skin seperti itu. Lalu untuk plasentanya kita dapat melakukan masase pada uterus si ibu. Si ibu juga bisa kita edukasi untuk melakukan masase sendiri. Masase di sini fungsinya untuk merangsang kontraksi dari uterus si ibu. Kita lakukan masase sambil kita lakukan penegangan tali pusat. Perlu diperhatikan agar sekiranya tali pusat ataupun plasenta dapat lahir, kita lakukan tegangan tapi tidak menarik secara kuat, karena yang ditakutkan adalah terjadinya perdarahan pada plasenta seperti itu. Nah, kita lakukan masase sampai plasenta dapat dilahirkan dengan melakukan penegangan tali pusat. Nah, ketika tali pusat sudah lahir, plasenta berhasil dilahirkan, kita letakkan di tempat yang steril. Nah, kita perhatikan apakah ada prolaps tali pusar yang ditandakan dengan adanya perdarahan yang cukup masif seperti itu. Lalu sambil kita lakukan, kita perlu evaluasi agar sekiranya kontraksi stabil atau tidak, dan kita edukasi juga keluarga agar dapat melakukan evaluasi dari kontraksi sudah stabil atau sudah normal seperti itu. Terkait evaluasi kontraksi dari uterus, yaitu perlu kita evaluasi sebanyak 2-3 kali dalam 10 menit pertama, dan juga setiap 15 menit pada jam pertama, dan pada jam kedua dilakukan evaluasi sebanyak 30 menit untuk memastikan apakah kontraksi sudah stabil, apakah sudah normal. Lalu kita juga bisa edukasi si keluarga ataupun si ibu agar dapat mengevaluasi kontraksi dengan sendirinya seperti itu. Nah, kita perlu evaluasi apakah ada perdarahan yang cukup masif, jumlah perdarahannya seperti itu, agar sekiranya dapat untuk indikasi melakukan pertolongan ataupun resusitasi pada si ibu apabila si ibu mendapatkan perdarahan yang cukup banyak seperti itu. Nah, lalu kita periksa juga TTV, tanda vital si ibu. Lalu untuk menyusui pertama, si ibu perlu lakukan untuk skin to skin. Jadi si ibu sebaiknya untuk tidak kita pakaikan baju terlebih dahulu pada menyusui pertama. Jadi menyusui pertama sebisa mungkin skin to skin. Nah, setelah selesai menyusui pertama, baru kita bisa pakaikan baju kering kepada si ibu seperti itu. Nah, setelah itu kita pastikan posisi ibu sudah nyaman, semua sudah bisa terkendali, si ibu sudah merasa lebih baik posisinya seperti itu. Lalu kita lakukan pemeriksaan pada fisik bayi tadi seperti tadi, apakah setelah kelahiran, beberapa menit setelah kelahiran muncul tanda-tanda yang sekiranya perlu penanganan ataupun butuh tindakan. Lalu kita berikan salak mata antibiotika, lalu kita berikan suntikan di masing-masing kaki si bayi atau di masing-masing paha si bayi, yaitu vitamin K1 dan juga vaksin dari hepatitis B sesaat setelah kelahiran, beberapa menit setelah kelahiran. Nah, lalu kita pastikan semua terkendali dengan steril setelah kita melakukan prosedur persalinan untuk headscoop yang baru saja dipakai, masker, APD semuanya, agar kita tempatkan di tempat sampah yang infeksius agar sekiranya bisa didekontaminasi. Nah, lalu jangan lupa untuk mencuci tangan setelah kita melepaskan semua APD agar sekiranya dapat mencegah transmisi ataupun cairan-cairan infeksius yang berada di tubuh kita, agar dapat menghindari kontaminasi dari
si ibu ataupun si bayi setelah persalinan. Terima kasih.